Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fadilah Azahra dari jurusan Tadris Biologi 5A, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, dengan dosen pengampu Ibu Dwi Rini Kurnia Fitri. Mata kuliah Fisiologi Tumbuhan akan menjelaskan mengenai proses-proses aktivitas tumbuhan, bidang ilmu yang menyokong sel tumbuhan, hubungan dengan tanaman, dan hubungan tanaman dengan air. Baiklah, yang pertama kita masuk proses-proses dan aktivitas hidup pada tumbuhan, bidang ilmu yang menyokong dan sel tumbuhan. Fisiologi tumbuhan mempelajari tentang aktivitas hidup yang dilakukan oleh tumbuhan dan menginterpretasi proses-proses kehidupan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk mengatur hidupnya. Asal-usul fisiologi tumbuhan umumnya dapat ditelusuri kembali ke percobaan orang Belanda dan Olmen pada abad ke-16. Dia menanam ranting willow dalam pot dan menyiraminya setiap hari. Setelah 5 tahun, bobot ranting willow bertambah 30 kali lipat dan bobot tanah di dalam pot berkurang sangat sedikit. Oleh karena itu, ia percaya bahwa sumber materialnya tanaman bukanlah tanah tapi air. Ini adalah pertama kalinya menggunakan metode eksperimental untuk mempelajari fenomena fisiologis tumbuhan pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Selanjutnya, yang pertama kita masuk pada macam-macam pertumbuhan. Ada 2 macam pertumbuhan, yaitu yang pertama pertumbuhan primer dan yang kedua pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik tumbuh terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Nah, yang kedua, pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan bekerja dan monokotyl. Yang kedua, kita masuk pada bidang ilmu yang mempelajari tentang fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan merupakan cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang proses metabolisme pada tubuh tumbuhan, di mana proses dari metabolisme ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan mikro di sekitar tumbuhan tersebut. Adapun ruang lingkup yang dipelajari antara lain tentang sel, proses transpirasi, karakteristik molekul air, unsur esensial tumbuhan, fotosintesis, respirasi, serta metabolisme tumbuhan. Akan tetapi, secara umum, fisiologi tumbuhan ini dapat digolongkan menjadi beberapa ruang lingkup, yaitu ada yang disebutnya sebagai fisiologi tanaman, fisiologi lepas tanam, ekofisiologi, dan fisiologi benih. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sel tumbuhan. Nah, di sini mungkin kita tabu ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel tumbuhan. Adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan tersebut. Peran sel tumbuhan ini adalah untuk memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Dinding sel sangat tipis, dan saat selulosa masih berusia muda, sedangkan dinding sel menebal saat selulosa semakin tua. Nah, sel selulosa ini yang akan membuat pertumbuhan muda sangat lunak, sedangkan tumbuhan tua sangat keras. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai difusi dan osmosis. Nah, pasti di sini kita sudah belajar di SMA mengenai difusi dan osmosis ini, tapi di sini saya akan mengulik lebih dalam mengenai difusi dan osmosis. Nah, yang pertama, difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya zat yang ada di dalam pelarut. Sedangkan osmosis adalah perpindahan molekul cairan melalui selaput membran. Nah, di sini kalian dapat melihat ada proses difusi, yaitu ada gerakan partikel dari potensial kimia tinggi ke rendah karena energi kinetiknya sendiri. Nah, di sini kalian dapat melihat bagaimana pergerakan partikel yang ada dalam suatu wadah ini.
sampai terjadi keseimbangan yang dinamis antara satu partikel dengan partikel yang lainnya. Nah, di sini ada gambar mengenai osmosis, yaitu osmosis sendiri berarti proses perpindahan atau pergerakan molekul zat pelarut dari larutan yang konsentrasi zat pelarutnya tinggi menuju larutan yang konsentrasi zat pelarutnya rendah melalui selaput atau membran selektif permeabel atau semi permeabel. Nah, di sini kalian dapat melihat yaitu berpindahnya zat pelarut dari konsentrasi tinggi ke rendah, sehingga membuat suatu partikel itu membesar. Selanjutnya ada macam-macam potensial. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 macam-macam potensial, yaitu yang pertama ada potensial air, yang kedua ada potensial osmotik, dan yang ketiga ada potensial tekanan. Nah, di sini yang pertama kali saya akan menjelaskan mengenai potensial air. Potensial air merupakan suatu pernyataan dari status energi bebas air, suatu ukuran daya yang menyebabkan air bergerak ke dalam suatu sistem, seperti jaringan tumbuhan, tanah atau atmosfer, atau dari suatu bagian ke bagian lain dalam suatu sistem. Nah, di sini saya sudah menyelipkan gambar mengenai pernyataan yang terkait. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai potensial osmotik. Kalau potensial osmotik ini yaitu zat cair dalam vakuola dan bagian-bagian sel lainnya yang mengandung zat terlarut di dalamnya. Jadi pada potensial osmotik ini adalah zat cair yang mengandung zat terlarut di dalamnya. Jadi saat kita melakukan percobaan, maka di dalam vakuola di sini akan diberikan pelarut sehingga terjadi tekanan pada turgornya gitu. Dan yang terakhir ada potensial tekanan. Potensial tekanan ini adalah potensial yang disebabkan oleh tekanan hidrostatik isi sel pada dinding sel. Nilainya ditandai dengan bilangan positif 0 atau dapat juga negatif. Penamaan tekanan atau terbentuknya tekanan turgor mengakibatkan potensial tekanan lebih positif. Jadi di sini intinya dalam percobaan potensial tekanan kita bisa menilai dengan tiga tanda, yaitu yang pertama bisa dengan positif, dengan memberi tanda positif, bilangan 0, atau dapat juga dengan tanda negatif. Nah, di sini saya sudah melampirkan gambar, dan rekan-rekan bisa mencari yang lebih jelas pada sumber yang lebih rinci. Selanjutnya, transportasi air. Transportasi air atau pengangkutan air yaitu proses pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah oleh tumbuhan, berawal dari air dalam tanah diserap oleh rambut akar. Air dan mineral tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar. Nah, di sini bisa kalian lihat, air akan diserap melalui epidermis akar, melintasi korteks akar, kemudian masuk ke dalam stele. Dari stele, air dan mineral akan menuju xilem dan akan dilanjutkan oleh floem yang akan menyebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, di sini saya sudah melampirkan gambar. Di sini ada epidermis akar akan dilanjutkan oleh korteks, kemudian dilanjutkan oleh batang, yaitu ada xilem dan floem dalam proses pengangkutan air dan mineral, dan kemudian pada proses akhir akan dijalankan oleh floem yang akan menyebarkan seluruh makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang terakhir yaitu transpirasi.
Adapun pengertian transpirasi ini adalah proses keluarnya uap air dari permukaan tubuh tumbuhan yang sebagian besar melalui stomata. Jadi pada proses transpirasi air ini adalah prosesnya lebih besar dilakukan di stomata atau mulut daun. Selanjutnya, adapun macam-macam transpirasi di sini ada dua, yaitu transpirasi cuticula dan transpirasi stomata. Yang terakhir ada fungsi transpirasi. Yang pertama yaitu menjaga suhu pada daun agar tetap stabil. Yang kedua, membuang kelebihan air yang tidak digunakan lagi pada tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir untuk mencegah dehidrasi pada tanaman. Nah, itulah hasil penjelasan dari saya mengenai materi fisiologi tumbuhan, konsep fisiologi tumbuhan dan tanaman. Saya yang terakhir, kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.